Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur oleh karena kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan saat teduh. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita berdoa. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan.
baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setiamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, setelah pengampunan dosa berlaku bagi kita sekalian, maka tiba saatnya kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita untuk 1 minggu ke depan. Hukum Tuhan dari Matius 22 ayat 37 hingga dan dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ku
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa pembacaan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Oikumene Villa Mutiara. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan melayani kita berdasarkan pembacaan seragam, yaitu dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang terdapat dalam Keluaran 33 ayat 12 hingga pada ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suara tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudara, shalom bagi kita sekalian. Dari bahan bacaan Keluaran 33 ayat 12 hingga pada ayatnya yang ke-23, saya memberikan judul sesuai dengan buku Baki, yaitu Jadilah Penurut-penurut Allah.
Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka diasingkan atau disendirikan dari bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan satu tujuan tentu, agar bangsa ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Seiring dengan pemilihan Allah ini, bangsa ini juga seringkali berubah-ubah. Kadang mereka setia, tetapi kadang juga pula mereka menjadi bangsa yang keras kepala atau bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mau mengikuti kata hati mereka sendiri daripada menuruti Allah. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan inilah yang menyebabkan Tuhan Allah menjadi gusar dan marah. Bahkan Allah seringkali murka terhadap perilaku umat yang tidak setia dan tidak taat pada Tuhan. Namun saudara-saudaraku, bahwa melalui kehidupan Musa sebagai perpanjangan tangan baik kepada bangsa itu dan sebaliknya kepada Tuhan, selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup dengan jalan melakukan pertobatan atau membaharui diri, sehingga mereka bisa menerima belas kasihan dan kemurahan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada minggu ini masih merupakan lanjutan dari perenungan minggu yang lalu. Di dalam bacaan kita malam hari pada minggu ini merupakan dialog atau percakapan antara Musa dengan Tuhan. Musa melalui dialog dengan Allah ini memberikan penekanan pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan dan terus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari awal Musa ragu melaksanakan apa perintah Tuhan. Karena itu Musa mengajukan keberatan-keberatan yang tentunya ini sangat manusiawi. Misalnya, siapa yang mau diutus Tuhan untuk bersama-sama dengan Musa? Itu jelas dalam ayatnya yang ke-12 bacaan kita. Di sini Musa meminta kasih karunia Allah agar keyakinannya kepada Tuhan itu semakin diperteguh atau diperkokoh. Dalam ayatnya yang ke-15, walaupun bangsa Israel berdosa kepada Allah. Sesuatu yang paling berharga yang dipegang oleh Musa adalah kasih karunia Allah yang melayakkannya memimpin umat Tuhan, dan kasih karunia Tuhan pula yang memilih, menuntun dan melepaskan umat Israel. Penyertaan Tuhan itu terlihat dari penyertaan Tuhan untuk tetap bersama-sama umat Israel. Ayat 16. Dan akhirnya Musa pun mendapatkan kasih karunia dan kemuliaan dari Allah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian pula kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita hanya bisa melakukan atau bisa hidup hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup gereja sejak didirikannya Yesus, mulai dari Yerusalem sampai gereja mendunia sekarang ini, tidak sedikit tantangan dan pergumulan yang dihadapinya. Dalam berbagai kelemahan yang ada, yang dialami oleh gereja, kasih karunia Allah semakin dinyatakan untuk menguatkan gereja dalam menjawab panggilannya di tengah-tengah dunia ini, yakni untuk bersekutu, untuk bersaksi, dan untuk melayani. Terlebih di saat ini, saudara-saudaraku,
ketika kita semua diperhadapkan dengan COVID-19. Mungkin saja ada orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah meragukan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Ada orang Kristen yang bergumul di masa pandemi COVID-19 ini, mengatakan, Tuhan, jangan saya dipanggil pada saat ini, karena jelas tidak akan ada orang yang datang ke rumah tanggaku, ya, yang akan melayak dan berbagai keluhan-keluhan lainnya. Saudara-saudara, kalau kita ada pada saat ini, tentu ini juga kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur dalam kehidupan ini. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 kita diminta untuk terus taat, termasuk taat pada protokol kesehatan, di mana dalam segala aktivitas, termasuk ketika kita melakukan ibadah di rumah Tuhan maupun ibadah-ibadah lainnya, masih ada pembatasan-pembatasan sosial, tetapi semuanya ini memiliki tujuan yang baik bagi dan untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku, menjadi penurut Allah, kepada kita dituntut bagaimana kita menyatakan kesetiaan dan bagaimana kita taat dalam melakukan apa perintah Tuhan dan apa kehendak Allah bagi kita. Bagaimana kita menegakkan kebenaran, bagaimana kita melakukan hukum dan keadilan. Apalagi dunia saat ini, di mana manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan amanat yang dipercayakan kepada mereka. Kadang manusia membuat peraturan atau hukum untuk sesamanya, tetapi bagi dirinya sulit untuk dilakukan, sehingga banyak pembuat hukum itu melanggar ketetapan yang ada. Dan ada istilah orang mengatakan bahwa hukum dibuat untuk dilanggar. Dan disinilah apa dan bagaimana peran gereja bisa hadir di dalamnya dan membuat kesaksian hidup yang benar, menetralisir keadaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kepincangan-kepincangan yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, model kehidupan yang mencintai keadilan dan kebenaran telah dicontohkan kepada kita lewat firman Tuhan bacaan kita pada hari ini, maupun melalui para nabi yang diutus Tuhan untuk menjadi inspirasi yang tidak hanya bagi dan untuk umat Tuhan Israel, tetapi juga bagi dan untuk kehidupan kita sebagai warga gereja dalam mentaati kehendak Tuhan. Karena itu kesaksian makin diperkuat oleh pelayanan Paulus dengan mengajak seluruh jemaat yang ada di Tesalonika sana, agar mereka tetap hidup dalam ketekunan dan pengharapan sebagai buah dan iman yang terus dihidupi dalam Filipi Tesalonika 1 pasal 1 ayat 3. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus telah membuat jemaat Tesalonika dapat menjadi penurut-penurut Allah yang setia dalam berbagai situasi kehidupan, termasuk ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, termasuk penindasan, dan menjadi teladan untuk semua orang. Ayatnya yang ke-6. Rasul Paulus sangat memuji iman yang demikian yang ada pada jemaat Tesalonika, dengan cara beralih di mana mereka pada awalnya menyembah berhala dan kemudian menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menjadi penurut-penurut Allah berarti bagaimana kita menjadikan Tuhan di atas segalanya, dan dalam kesetiaan dan dalam ketaatan kita kepada apapun di dunia ini.
Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan kita? Adakah kita mampu menjadi penurut Allah yang taat dan setia kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya? Dan tentu pertanyaan ini saya kembalikan kepada diri kita masing-masing untuk menjawabnya selaku pribadi, rumah tangga, maupun sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu sebagai gereja atau jemaat Pilar Mutiara, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kami Majelis Pekerja Sinode sungguh-sungguh menggumuli tentang pelayanan yang ada di sini. Berapa kali kami harus menggeserkan, tetapi puji Tuhan bahwa sesuai dengan percakapan bersama disepakati bahwa hari ini Tuhan mengutus saudara Vikaris Reski Nibaeli untuk melaksanakan masa kevikariatan selama 1 tahun ke depan. Tentu masa vikaris ini bisa berjalan dengan baik, bisa terjadi perbaikan-perbaikan pelayanan yang mungkin saja dalam tanda petik masih sangat kurang bagi kita. Saya percaya bahwa potensi anak kekasih kita ini luar biasa, terlebih di dalam bidang musik, bagaimana memfungsikan talentanya dalam membangun persekutuan. Karena itu sambutlah dia dengan sukacita dan bekerja samalah dengan dia dalam segala kekurangan, tetapi juga dengan segala situasi kehidupan yang ia jalani selama masa kevikariatan di Jemaat Pilar Mutiara ini. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Di segala tempat dan abad bersama orang percaya kita akan mengucapkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti disampaikan melalui surat kepada jemaat Oikumene Villa Mutiara bahwa pada hari ini Tuhan akan mengutus vikaris saudari Krisla Rizky Nibaili untuk melayani sebagai tenaga vikaris di jemaat Villa Mutiara sesuai dengan surat keputusan MPS GKSS yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua Kurneni Alwi. Disilakan. Gereja Kristen Sulawesi Selatan, surat keputusan nomor 0922 garing G garis datar 1 Romawi garing 10 Romawi garing 2020 tentang penempatan Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan menimbang bahwa dalam rangka mempersiapkan calon pelayan Gereja Kristen Sulawesi Selatan dengan pengalaman pelayanan di jemaat, maka dipandang perlu Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan menempatkan saudari vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris Gereja Kristen Sulawesi Selatan untuk tahun kedua di Jemaat Oikumene Villa Mutiara Klasis Bulu Saraung. Mengingat tata gereja dan peraturan gereja GKSS, peraturan kevikariatan Gereja Kristen Sulawesi Selatan, memperhatikan hasil rapat Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan tanggal 28 September 2020. Percakapan Majelis Pekerja Sinode dengan Majelis Jemaat Oikumene Villa Mutiara, surat penyampaian Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan ke Majelis Jemaat Oikumene Villa Mutiara tertanggal 12 Oktober 2020 memutuskan penempatan saudari Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Menetapkan pertama, menempatkan saudari Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi di Jemaat Oikumene Villa Mutiara Klasis Bulu Saraung untuk tahun kedua mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021. Kedua, tunjangan dan honor dari Jemaat Oikumene Villa Mutiara dan diberikan kepada yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku bagi vikaris di Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Oktober 2020, Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Pendeta Abdul Razak Sarjana Teologi Sekretaris tertanda, Pendeta Atok Saramang Master Teologi Ketua tertanda, tembusan Majelis Jemaat Oikumene Villa Mutiara, Majelis Pekerja Klasis Bulu Saraung, BPPPG Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan, dan Arsip. Tuhan Yesus berfirman, "Gembalakanlah domba-dombaku.
Dan Rasul Petrus menasihatkan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Gereja Kristen Sulawesi Selatan, berita acara penyerahan nomor 0928-F-7-10 Romawi _2020. Vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris yang melayani di Jemaat Okumene Villa Mutiara, Klasis Bulu Saraung, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Minggu 18 Oktober tahun 2020, bertempat di Gedung Mutiara Garden Villa Mutiara, telah diadakan penyerahan vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris Jemaat Okumene Villa Mutiara, Klasis Bulu Saraung, antara Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan dalam kurung MPS GKSS, yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai pihak pertama. Majelis Jemaat Okumene Villa Mutiara, yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai pihak kedua. Pertama, pihak pertama menyerahkan vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris di Jemaat Okumene Villa Mutiara yang melayani Jemaat Okumene Villa Mutiara, Klasis Bulu Saraung. Kedua, pihak kedua menerima vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris Jemaat Okumene Villa Mutiara dari pihak pertama. Ketiga, masa tugas sebagai vikaris jemaat di Jemaat Okumene Villa Mutiara terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan nomor 0922 G-1/10 Romawi _2020 tertanggal 13 Oktober 2020 tentang penempatan saudari Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi sebagai vikaris jemaat di Jemaat Okumene Villa Mutiara. Keempat, hal-hal yang belum tercantum dalam berita acara penyerahan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan dalam kurung MPS GKSS. Demikianlah berita acara penyerahan ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk diketahui dan menjadi pegangan bersama demi kelangsungan wewenang dan tanggung jawab dalam memenuhi panggilan Tuhan di dunia ini. Dikeluarkan di Villa Mutiara pada tanggal 18 Oktober 2020, yang menyerahkan pihak pertama Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan Pendeta Abdul Razak Esteol, yang menerima pihak kedua Majelis Jemaat Okumene Villa Mutiara Penatua Samsudin Haris Sarjana Teologi. Yang bersangkutan vikaris Krisla Rizky Nibaili Sarjana Teologi menyaksikan Majelis Pekerja Klasis Bulu Saraung
Yang saya hormati Majelis Jemaat Oikumene Villa Mutiara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, perkenankan saya atas nama Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa hal kepada jemaat menyangkut peristiwa pada pagi hari ini. Yang pertama, Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bekerja bersama-sama dengan Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Dalam hal ini telah membantu Sinode Gereja Kristen Sulawesi Selatan dalam berbagai hal, khususnya menyangkut pembiayaan gereja. Kami Majelis Pekerja Sinode menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kontribusi dan partisipasi jemaat ini kepada Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Yang ingin saya sampaikan bahwa sejak lama jemaat Oikumene Villa Mutiara menantikan pelayanan yang real, penempatan seorang pendeta ataupun seorang vikaris, dan puji Tuhan bahwa hari ini telah dapat dilaksanakan, menyerahkan Saudari Krisla Rizky Nibaili di dalam pelayanan di jemaat ini sebagai vikaris selama 1 tahun ke depan. Artinya bahwa Saudari Rizky Nibaili akan melakukan tugas kevikariatan di sini sampai dengan Oktober tahun 2021. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan, memberikan masukan, memberikan input kepada anak kekasih Rizky Nibaili, sehingga ini merupakan bekal baginya di dalam melaksanakan tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan di tahun-tahun ke depan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah yang ingin kami sampaikan, harapan-harapan kami kepada jemaat ini. Kami mohon dan kami percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang telah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19, kiranya Allah juga yang akan tetap memelihara kita sehingga kita boleh tetap melayani di bumi Sulawesi Selatan dan Barat. Demikian Ibu Bapa, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 146. Dengan rela
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Ketika Engkau menghadirkan anak-Mu Yesus Kristus, yang tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Biarlah kami sebagai anak-anak tebusan Tuhan boleh menjadi penurut Allah. Dengan demikian ya Tuhan, segala kehidupan yang kami jalani akan menjadi kesaksian hidup dimanapun kami hidup dan berkarya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, jemaat Oikumene Villa Mutiara, yang sampai pada saat ini Tuhan belum ada tempat ibadah mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan ini Tuhan. Umat-Mu di tempat ini sangat merindukan tempat untuk mereka bersekutu, untuk mereka bersaksi dan saling melayani satu dengan yang lain. Karena itu ya Tuhan, Engkau menjawab setiap baik pergumulan doa jemaat-Mu secara pribadi, keluarga, sebagai satu persekutuan jemaat Oikumene Villa Mutiara, bahkan doa-doa dari jemaat SGKSS, sehingga lewat jawaban Tuhan itu maka menjadikan jemaat-Mu semakin bersyukur di hadapan-Mu. Dan mungkin juga ya Tuhan, ketika mereka menerima segala kerinduan yang mereka dambakan saat ini, akan memiliki komitmen diri baik secara bersama untuk lebih setia dan taat dalam pengakuan iman kepada Kristus Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Samsudin Haris, yang Engkau tempatkan sebagai tenaga PI di tempat ini Tuhan, bersama dengan penatua dan diaken lainnya. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan bahkan hikmat dari-Mu, sehingga mereka melayani dengan hati kepada jemaat, dan jemaat pun semakin tergugah, semakin bertumbuh dalam harap dan kasih kepada Allah. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa apa yang menjadi kerinduan jemaat Oikumene Villa Mutiara hari ini telah Engkau jawab dengan kehadiran seorang vikaris yang akan melayani Tuhan selama 1 tahun pada tahun kedua di tahun 2020-2021 ini. Karena itu ya Tuhan, kebersamaan menjadi penting bagi mereka. Komitmen untuk saling bergandengan tangan, seia sekata di dalam menjalankan tugas dan kesaksian, sehingga lewat kesaksian para hamba-hamba Tuhan, baik penatua, diaken maupun vikaris, menjadikan jemaat ini semakin bergairah di dalam melayani Tuhan, untuk menyatakan kesaksiannya di tengah-tengah kehidupan mereka, baik di tempat ini maupun di tempat kerja mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tiap-tiap mata rumah tangga mereka. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kerukunan hidup. Biarlah mereka menjadi rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab untuk menyatakan kesaksian imannya, bahwa inilah anak-anak Tuhan yang hadir di muka bumi Sulawesi Selatan ini. Berkati anak-anak mereka ya Tuhan, yang berstudi, yang bekerja. Berkati pekerjaan mereka masing-masing. Berikan sukacita melalui tugas kerja mereka, sehingga mereka memberi diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penuh ketaatan dan kesetiaan di tempat di mana mereka melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka, sehingga di samping mereka mendapatkan hasil daripada pekerjaan mereka, juga tempat di mana mereka bekerja diuntungkan, sehingga sama-sama berbahagia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami yang masih kecil dalam pertumbuhan untuk menjadi besar, baik yang saat ini
telah menikmati dunia yang fana maupun yang masih ada dalam kandungan. Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah kasih karunia Engkau curahkan sama seperti Engkau berikan kepada hamba-Mu Musa, sehingga kami sebagai warga jemaat yang percaya tidak lagi khawatir dan meragukan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami orang percaya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa dan bersyukur bersama di mana tempat ini menjadi tempat perekaman melalui keluarga di tempat ini. Kiranya juga tempat ini Tuhan diberkati, dipelihara, dijauhkan dari segala yang jahat, termasuk rancangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mengganggu ketentraman keluarga di tempat ini. Sehingga dalam lindungan-Mu itu Tuhan, keluarga semakin bersyukur dan menjadikan tempat ini adalah rumah doa untuk keluarga, di mana mereka mencari persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Terlebih ya Tuhan dalam penanganan COVID-19 yang sampai pada hari ini belum tuntas. Kami mohon ya Tuhan, hati yang bijaksana Engkau berikan, hikmat-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah pemimpin kami, sehingga mampu mengatasi segala situasi pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini, terlebih khusus gereja-Mu GKSS yang sampai pada hari ini Tuhan penuh dan hidup dalam pergumulan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memilih gereja-Mu ini, Tuhan yang menempatkan gereja-Mu di bumi Sulawesi Selatan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati di dalam segala kekurangan, tetapi juga dalam kelebihan, sebagai anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami tetap kembangkan segala talenta yang ada di GKSS ini, sehingga menjadikan GKSS ini eksis dalam pemberitaannya, baik di bumi Sulawesi Selatan ini dan Barat. Terima kasih ya Tuhan, sambut dengarkan doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan sabda Allah dalam ibadah ini. Karena itu pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan tidak hanya sebagai pendengar. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri sendiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Berbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan hari ini, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.